Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Alfarji, NPM saya 2121911139. Salam sejahtera bagi kita semua, mahasiswa dan dosen Universitas Siliwangi. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing program studi pendidikan kewarganegaraan Universitas Siliwangi, yaitu Bapak Taufan Abiyuna MPD. Yang saya hormati dan juga teman-teman seperjuangan mahasiswa Universitas Siliwangi yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir di tempat ini. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa juga para sahabatnya serta kita umatnya di akhir zaman. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan presentasi tentang integrasi nasional. Sebelum memulai presentasi kali ini, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2. Yang pertama, Resi Bella Sapitri, NPM 2121911149. Yang kedua, Muhammad Rapli Firdaus dengan NPM 2121911148. Yang ketiga, Willy Kristanto dengan NPM 2121910504. Yang keempat, Rifani Afriliani Wahdati dengan NPM 2121911154. Rehan Padilla Pratama dengan NPM 2121911143. Untuk mempersingkat waktu, kami mulai saja presentasi kali ini dengan pemateri pertama. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifani Apriliani Wahdiati dengan NVM 2121911154 dari kelas D. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yakni integrasi dan nasional. Integrasi ini berasal dari bahasa Inggris atau integrate, yang memiliki arti menyatu padukan, mempersatukan, atau menggabungkan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, integrasi memiliki arti pembauran sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. B. Secara politis, integrasi nasional secara politis ini memiliki arti bahwa penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk identitas nasional. C. Secara antropologi, integrasi nasional secara antropologi ini berarti bahwa proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu kesatuan fungsi di dalam kehidupan masyarakat. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar, baik dari kebudayaan atau wilayahnya. Di satu sisi, hal ini membawa dampak positif bagi bangsa, karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam di Indonesia secara bijak atau mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Namun, selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru. Kita ketahui dengan wilayah dan budaya yang melimpah itu akan menghasilkan karakter atau manusia-manusia yang berbeda pula, sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Ada juga pengertian integrasi nasional menurut para ahli. Yang ke-1, Dr. Nazarudin Samsudin. Integrasi nasional adalah proses penyatuan sebuah bangsa yang meliputi seluruh aspek kehidupannya, yaitu aspek politik, sosial, ekonomi, serta budaya. Yang kedua, Howard Rignis.
Integrasi nasional merupakan penyatuan bagian yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan atau keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan seluruh masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Yang ketiga, Myron Weiner. Integrasi nasional merupakan proses dari bermacam kelompok sosial dan budaya ke dalam satu wilayah dalam membentuk identitas nasional. Yang keempat, J. Sujati Jiwandono. Integrasi nasional merupakan cara bagaimana kelestarian dalam persatuan nasional dalam arti luas bisa didamaikan dengan hak dalam menentukan nasib sendiri. Yang kelima, Safruddin Bahar. Integrasi nasional mempunyai arti membuat atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan bermacam-macam unsur bangsa yang awalnya terpisah-pisah. Jadi kesimpulan dari pengertian integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Baik, selanjutnya ke pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Bella Sapitri dari kelas D dengan NPM 212191149. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor integrasi nasional dan pentingnya integrasi nasional bagi bangsa Indonesia. Faktor pendorong integrasi nasional. 1. Adanya persamaan sejarah. Rasa senasib dan seperjuangan pada zaman dahulu digunakan untuk kemerdekaan Indonesia dan lepas dari penjajah mendorong integrasi nasional. Kedua, adanya ideologi nasional, berupa Pancasila yang bisa menjadi pendorong integrasi. Ketiga, adanya keinginan untuk bersatu. 4. Adanya ancaman dari luar. Ancaman dari luar ini perlu diminimalisir agar integrasi nasional dapat terwujud di setiap lapisan masyarakat yang ada di wilayah Indonesia. Faktor penghambat integrasi nasional. 1. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. 2. Kurangnya toleransi antar sesama golongan. Ketiga, kurangnya kesadaran dalam hati masing-masing rakyat Indonesia. Keempat, adanya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Selain faktor pendorong dan penghambat, ada pula faktor pendukung integrasi nasional, di mana faktor pendukung ini adalah elemen tambahan yang menjadi pendorong utama integrasi nasional. Salah satunya adalah penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri telah menjadi bahasa nasional sejak dikumandangkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Adanya semangat para pada saat itu membuat bahasa Indonesia disepakati sebagai bahasa pemersatu tanpa memandang perbedaan di dalamnya. Selanjutnya, pentingnya integrasi nasional bagi bangsa Indonesia. Integrasi nasional merupakan salah satu cara untuk menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Integrasi itu sendiri dapat dikatakan suatu langkah yang baik untuk menyatukan sesuatu yang semula terpisah menjadi suatu keutuhan yang baik bagi bangsa Indonesia. Misalnya, menyatukan berbagai macam suku dan berbudaya yang ada serta menyatukan berbagai macam agama yang ada di Indonesia. Integrasi nasional penting untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dikarenakan Indonesia merupakan negara yang masih berkembang atau dapat dikatakan negara yang masih mencari jati diri. Selain itu, integrasi nasional sangat penting untuk diwujudkan karena integrasi nasional merupakan suatu cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Indonesia sangat dikenal dengan keanekaragaman suku, budaya, dan agama. Oleh sebab itu, adanya pengaruh globalisasi yang masuk ke Indonesia membuat masyarakat Indonesia lebih memilih untuk suatu yang tren. Walaupun hal tersebut membuat
upaya integrasi tidak terwujud. Masyarakat belum sadar akan pengaruh globalisasi yang ternyata tidak baik bagi masyarakat Indonesia. Selain pengaruh globalisasi, masyarakat Indonesia bertindak atas wewenang sendiri maupun kelompok, sehingga konflik terjadi di mana-mana. Seperti pertengkaran antar suku, pembakaran tempat ibadah di mana-mana. Konflik tersebutlah yang membuat integrasi nasional susah diwujudkan. Upaya integrasi terus dilakukan agar Indonesia menjadi satu kesatuan yang mana disebutkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Adanya upaya mengintegrasikan Indonesia. Perbedaan-perbedaan yang ada tetap harus diakui dan dihargai sehingga menjadi negara yang dapat mencapai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Padilla Pratama dengan NPM 212191143. Saya dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan syarat integrasi nasional. Konsep integrasi secara vertikal mencakup bagaimana mempersatukan rakyat dengan pemerintah yang hubungannya terintegral secara vertikal. Konsep ini juga mencakup bagaimana menyatukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Konsep integrasi nasional secara horizontal mencakup bagaimana menyatukan rakyat Indonesia yang tingkat kemajemukannya cukup tinggi. Bagaimana membangun identitas kebangsaan yang sama meski masyarakat memiliki jati diri golongan, agama, etnis, dan lain-lain yang berbeda. Syarat-syarat integrasi nasional. Yang pertama, anggota masyarakat merasa kalau mereka bisa dan berhasil mengisi kebutuhan masing-masing orang. Yang kedua, terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Dan yang ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial itu dijadikan aturan pasti dan dalam melakukan integrasi sosial. Lalu di sini ada bagaimana proses integrasi nasional di Indonesia. Untuk mencapai integrasi nasional dibutuhkan suatu proses yang matang agar kelak keintegrasian tersebut tidak terpecah belah oleh berbagai ancaman, gangguan, dan hambatan yang datangnya berasal dari dalam ataupun luar negeri. Lalu bagaimanakah proses integrasi tersebut? Yang pertama, ada modal awal integrasi nasional, adanya rasa senasib dan sepenanggungan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Meski perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah pada selang waktu sebelum abad 20 dengan ditandai adanya sifat kedaerahan, akan tetapi rasa senasib sepenanggungan yang ditunjukkan oleh para pejuang dan pendahulu kita telah mencerminkan adanya benih-benih yakni semangat kebangsaan yang pada gilirannya kelak akan membentuk keutuhan bangsa Indonesia. Yang kedua, memasuki abad ke-20, gejala semakin semangat kebangsaan semakin membara dan terlihat dengan munculnya berbagai organisasi atau pergerakan yang menjadi salah satu titik awal kebangkitan nasional. Perjuangan melalui berbagai organisasi seperti contohnya Budi Utomo, Serikat Dagang Islam yang kemudian akhirnya menjadi Serikat Islam, Perhimpunan Indonesia, dan lain sebagainya mencitrakan bahwa adanya integrasi sosial dan kultural. Yang ketiga, ada dekade 1920-an. Para pemuda tampil dalam penanggung sejarah Indonesia dengan menyongsong tema persatuan dan kesatuan untuk menuju Indonesia yang merdeka. Melalui peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, para pemuda menunjukkan segala peran serta pembentukan integrasi nasional. Yang keempat, ada pasca proklamasi kemerdekaan.
Perjalanan bangsa Indonesia di dalam bernegara harus ditempuh dengan berbagai peristiwa, berbagai cobaan yang mengguncang keutuhan bangsa yang juga dialami, ancaman dan bahaya terhadap suatu negara yang tengah membangun keutuhan bangsa harus bisa dihadapi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Firdaus, NPM 212191148 dari kelas D. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang integrasi nasional. Ancaman terhadap integrasi nasional Indonesia yang berada di tengah-tengah dunia dilewati khatulistiwa diapit oleh dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi silang sangat-sangat strategis. Perlu kalian ketahui bahwa posisi silang negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan meliputi pula aspek-aspek kehidupan sosial, antara lain penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan. B. Ideologi Indonesia terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. C. Demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara atau Asia Daratan bagian utara dan demokrasi liberal di selatan. D. Ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. E. Masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. F. Kebudayaan Indonesia di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Apa sebenarnya yang menjadi ancaman bagi integrasi nasional negara Indonesia? Ancaman bagi integrasi nasional Indonesia datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri, dari berbagai dimensi kehidupan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan non-militer. Berikut ini diuraikan secara singkat ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia, baik yang berupa ancaman militer maupun non-militer. A. Ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berbentuk agresi, pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, pemberontakan, dan perang saudara. Ancaman militer ini dibagi menjadi dua, yaitu satu, ancaman militer dalam negeri, disintegrasi bangsa melalui macam-macam gerakan separatis berdasarkan sebuah sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah
terhadap kebijakan pemerintahan pusat. Keresahan sosial akibat ketimpangan kebijakan ekonomi dan pelanggaran hak asasi manusia yang pada gilirannya dapat mengakibatkan suatu kerusuhan massal. Upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain ekstrem atau tidak sesuai dengan kebiasaan dari masyarakat Indonesia. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Kristanto dari kelas D dengan NPM 212191504. Di sini, saya akan menjelaskan tentang ancaman non-militer. Ancaman non-militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak serta bentuknya, tidak serta seperti ancaman militer. Ancaman non-militer berbentuk ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Berikut ini adalah beberapa contoh ancaman yang berbentuk non-militer. Yang pertama yaitu ancaman berdimensi ideologi. Sistem politik internasional mengalami perubahan semenjak Uni Soviet runtuh, sehingga paham komunis tidak populer lagi. Akan tetapi, potensi ancaman berbasis ideologi ini masih tetap diperhitungkan. Ancaman berbasis ideologi ini bisa juga dalam bentuk penetrasi nilai-nilai kebebasan atau liberalisme, sehingga bisa memicu terjadinya proses disintegrasi bangsa. Yang kedua yaitu ancaman berdimensi politik. Politik merupakan instrumen utama dalam menggerakkan perang. Hal ini membuktikan jika ancaman politik bisa menumbangkan suatu rejim pemerintahan, bahkan juga bisa menghancurkan suatu negara. Masyarakat internasional mengintervensi suatu negara melalui politik, seperti contohnya yaitu hak asasi manusia atau HAM, demokratisasi, penanganan lingkungan hidup, serta penyelenggaraan pemerintah yang bersih serta akuntabel. Yang ketiga ada ancaman berdimensi ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu penentu posisi tawar dari setiap negara dalam pergaulan internasional. Kondisi ekonomi tentu sangat menentukan dalam pertahanan negara. Ancaman berdimensi ekonomi terbagi menjadi dua, yakni internal dan eksternal. Ancaman yang berasal dari internal bisa berupa inflasi, pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, serta sistem ekonomi yang tidak cukup jelas. Ancaman yang berasal dari eksternal bisa berbentuk kinerja ekonomi yang buruk, daya saing yang rendah, tidak siapnya dalam menghadapi era globalisasi, dan tingkat ketergantungan terhadap pihak asing. Yang keempat yaitu ancaman berdimensi sosial budaya. Ancaman sosial budaya bisa berupa isu-isu mengenai kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, serta ketidakadilan yang menjadi dasar timbulnya konflik vertikal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, beserta dengan konflik horizontal, yakni suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Dan yang terakhir yaitu ada ancaman berdimensi teknologi informasi. Kemajuan akan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dengan sangat pesat serta memberikan manfaat yang sangat besar bagi seluruh masyarakat, namun kejahatan juga terus mengikuti perkembangan tersebut, seperti contohnya kejahatan cyber dan kejahatan perbankan. Selanjutnya, ada pula cara mengatasi ancaman integrasi nasional. Ancaman militer akan sangat berbahaya apabila tidak diatasi. Oleh karena itu, haruslah diterapkan strategi yang tepat untuk mengatasi ancaman integrasi nasional itu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer tersebut. Pasal 30 ayat 1-5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa yang pertama, tiap-tiap warga negara
berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Yang ketiga, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan rakyat. Yang keempat, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Dan yang kelima yaitu susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Nah, dengan demikian, ketentuan-ketentuan tersebut menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia merupakan tanggung jawab kita semua sebagai warga negara Indonesia. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan Polri saja, tetapi masyarakat sipil juga harus sangat bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan negara. Sehingga TNI dan Polri manunggal bersama masyarakat sipil dalam menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, integrasi berasal dari kata bahasa Inggris atau integrasi yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara hingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Di satu sisi, hal ini membawa dampak positif bagi bangsa karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Namun selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru. Saran dari kelompok kami, integrasi nasional sangat diperlukan oleh negara Indonesia karena dari integrasi nasional dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia, sehingga tidak adanya konflik perpecahan yang terjadi dikarenakan perbedaan semata. Walaupun Indonesia ini berbeda-beda suku, ras, agama, dan budaya, tetapi Indonesia adalah negara yang satu, mempunyai satu tujuan untuk memakmurkan negara Indonesia. Bagi pembaca diharapkan agar mengetahui apakah integrasi nasional serta berbagai faktor yang mempengaruhi dan pentingnya integrasi nasional bagi bangsa Indonesia. Dengan mengetahui pentingnya integrasi nasional bagi bangsa Indonesia, diharapkan kita bisa menjadi warga negara yang baik dan mampu melaksanakan proses pemersatuan perbedaan-perbedaan yang ada pada negara kita, sehingga terciptanya keserasian dan tidak adanya konflik di negara ini. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.